Tentu saja tidak. Hua Daoru mengusap dagunya dan menganalisa. Tapi apa yang kamu katakan itu masuk akal. Jika tubuhmu ada di sini, garis keturunan naga yang sebenarnya akan keluar. Kombinasi ular naga alami dari kamu dan aku secara alami akan menjadi lebih kuat. Qin Yichen menarik napas. Haruskah dia beruntung atau kecewa? Dan ketika Hua Daoru mengatakan ini, penyesalan apa yang melintas di wajahnya? Apa yang sedang terjadi? Tapi ini bukan akhir. Aku melihat Hua Daoru berpikir serius. Lagi pula, menurutku, jika Yin dan Yang bisa digabungkan, kerja sama kita pasti akan lebih kuat. Kamu benar. Taisu Huaxu dan Taisu Leize adalah suami dan istri. Dan di bawah perpaduan Yin dan Yang mereka, satu adalah pencampuran darah. Sehingga kamu dapat menghargai kekuatan garis keturunan naga sejatiku. Bahkan di bawah perpaduan Yin dan Yang, adalah momen ketika Anda dan tubuh dan jiwa saya terintegrasi paling erat. Dengan cara ini, kita akan lebih akrab dengan kekuatan fisik satu sama lain. Dan kita akan lebih intim ketika kita bekerja sama. Ada manfaat lain seperti perpaduan Taoisme dan pelengkap Yin dan Yang. Anda pasti pernah mendengarnya. Jadi jika tubuh yang Anda miliki ada di sini, itu pasti lebih cocok daripada tubuh bawaan. Qin Yichen tidak bisa berkata-kata, dan suasana hatinya tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Bagaimana dia mengatakan hal semacam ini dengan serius? Tanda seru. Putri arogan dari klan Huaxu yang keluar dari langit tidak bisa dinilai dengan akal sehat sama sekali. Tiba-tiba mata tajam Qin Yichen berkedip, dan berkata, tunggu sebentar. Jika ini masalahnya, maka saudara Jiuman dan senior Lei Qiu harus lebih cocok untuk kultivasi ganda dengan Anda. Qin Yichen merasa bahwa kata-kata ini sangat aneh dan tidak dapat diucapkan. Tetapi memang benar. Dia adalah dewa bawaan dan tidak memiliki darah naga asli di tubuhnya. Tetapi setelah Hua Daoru mendengar kata-kata itu, dia sedikit terkejut. Seolah-olah dia dalam cara yang sama seperti yang diajarkan Huasu padanya. Tangan gioknya dengan ringan bersandar pada pinggang Willow yang lembut dan tanpa tulang. Wajahnya yang cantik sedikit terkulai. Dan daun telinga menjadi lebih merah. Apakah Anda bersedia membiarkan saya menemukan orang lain? Pada saat itu, Qin Yichen menerobos. Mengapa rasanya seperti detak jantung? Ups. Sesuatu yang salah. Kalimat ini tidak tertahankan untuk semua pria. Dan Qin Yichen tidak terkecuali. Bahkan melihat Hua Daoru yang seperti burung kecil saat ini, dia benar-benar penuh darah. Dan senjata tajam sulit untuk ditekan. Hua Daoru mendekat. Dan masih dengan nada mencemooh. Sayangnya, gadis dari klan Feng itu seharusnya tidak setuju. Itu pasti tidak setuju. Qin Yichen menarik napas dalam-dalam. Dan sejujurnya, jika dia tidak tahu bahwa Hua Daoru Nai diajari oleh Huasu, dia benar-benar akan curiga bahwa yang pertama tidak terduga dan keterampilan aktingnya sangat tidak terduga sehingga dia akan menjadi segar. Sebagai sentuhan teh hijau. Namun, meskipun dia baru bertemu Hua Daoru belum lama ini, dia bisa yakin bahwa setiap kata dari pihak lain itu tulus. Justru karena ketulusan itulah Qin Yichen merasa malu. Hidup sesuai hatimu? Qin Yichen juga terdiam. Pemandangan seperti itu seharusnya menawan. Tetapi wajahnya berangsur-angsur menjadi serius. Sampai Qin Yichen mengangkat kepalanya. Dia dengan hati-hati mengamati bahwa dia melihat rasa malu dan merah di wajah Hua Daoru. Seperti wajah biren yang panas. Membuat orang ingin bermain kata-kata kotor. Tapi selain itu, sepertinya sudah hilang. Ngomong-ngomong tentang ini, apa kau tidak gagap sama sekali? Tiba-tiba, Qin Yichen menarik napas dalam-dalam. Dan nadanya sangat tulus. Nona Daoru. Sebelumnya, tidak peduli bagaimana Nona Huaxu mengajarimu. Saya pasti tahu bahwa saya tidak sebaik Nona Huaxu. Tapi di masa depan, aku tidak boleh tersipu malu. Tapi aku harus memaksakan diri untuk mengatakan hal seperti itu. Hua Daoru terkejut dan memandang Qin Yichen dengan curiga. Seperti yang dikatakan Qin Yichen, kekuatannya tidak bisa di level yang sama dengan Huaxu Taisu. Jadi bagaimana ajaran Qin Yichen bisa menjungkir balikkan Taisu? Meskipun Taisu tidak pernah mengajarinya apa yang harus dilakukan setelah Qin Yichen setuju, mengatakan bahwa selama semuanya sesuai dengan hatinya. Jangan katakan bahwa itu sebanding dengan kakek Huaxu. Dalam pandangan Hua Daoru, Qin Yichen mungkin tidak bisa mengalahkan dirinya sendiri. Jadi mengapa belajar sendiri untuk melakukan sesuatu? Tapi Hua Daoru tidak membantahnya. Mungkin karena orang di depannya adalah Qin Yichen. Dan untungnya, Qin Yichen yang berani membantah ibu Huaxu. Sangat bingung. Qin Yichen memiliki pandangan penuh dari keraguan pada wajah lembut dan cantik Hua Dao, yang membuat alis pedangnya menegang, dan dia patah hati yang tak dapat dijelaskan. Keraguan di hati Anda, sebaliknya, membuat saya, rekan satu ras, lebih tidak nyaman. Saya tidak tahu bagaimana MS Huaxu mengajari Anda, dan apa yang saya katakan mungkin tidak benar, tetapi MS Huaxu tidak dapat membujuk saya dalam masalah ini. Qin Yichen perlahan menjelaskan bahwa dia sendiri merasa bahwa dia sedang menunjuk ke negara saat ini. Duduk dan berbicara tidak ada salahnya, tetapi dia masih ingin mengatakan. Seluruh dunia, Kiki, semuanya untuk keuntungan. Saya akui bahwa memulihkan kejayaan ras kita adalah hal yang paling penting. Untuk ini,
hidup, emosi, dan bahkan semuanya bisa dikorbankan. Tapi untuk mengembalikan kejayaan balapan kita, perbaikan ganda hanyalah masalah sepele. Ngomong-ngomong, itu sangat merusak kekuatan dan gengsi kita sendiri. Aku yakin metode nenek moyang permaisuri Huaxu dan Leize sangat kuat, tapi tetap dikalahkan. Tentu saja, kita secara alami akan meningkatkan kekuatan kita. Aku punya tanpa keraguan. Tapi yang disebut perpaduan yin dan yang atau tidak, seberapa banyak yang bisa ditingkatkan? Jika aku memilih tubuh bawaan atau yang diperoleh untuk bersamamu, apakah aku akan bisa membuat perbedaan pada akhirnya? Ini hanya masalah sepele. Tentu saja, jika kita ingin mendapatkan kembali bangsa kita membutuhkan sedikit masalah, yang akan berubah menjadi peristiwa yang menghancurkan bumi. Tetapi kamu harus tahu bahwa kesucian seorang gadis juga merupakan hal yang paling berharga. Jika seorang wanita menganggapnya lebih penting daripada hidup, aku akan mengaguminya. Jadi, saya tidak mengizinkan Anda untuk memberikan hal-hal paling berharga Anda untuk memulihkan hal-hal sepele di klan kita. Apakah Anda mengerti? Setelah Qin Yichen mengatakan ini, dia juga menundukkan kepalanya. Dia tahu betapa kuatnya dia terdengar seperti pembicaraan panjang ini. Tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Meskipun dia tahu itu hanya apa yang dia pikirkan. Lingkungan pertumbuhan setiap orang berbeda, sehingga setiap orang memiliki perspektif yang berbeda dalam segala hal. Sama seperti Ibu Hua Daoru, dia seharusnya adalah Nuwa Hua Jingnan sezaman. Hua Daoru adalah keturunan dari darah Nuwa dan Hautian kontemporer, tetapi Kaisar Hautian telah jatuh. Bagaimana permaisuri Jingnan mengasuh Hua Daoru? Mungkin keturunan klan naga sejati dikandung dalam banyak hal yang tidak diketahui Qin Yichen, tetapi dia masih ingat bahwa Bai Guanxing menyebutkan rumah harta karun esensi dan darah yang ditinggalkan oleh naga sejati. Mungkin Hua Jingnan belum pernah melihat Kaisar Langit Luas. Jika dia belum melihatnya, itu hanya bisa menjadi kekaguman, tetapi sama sekali bukan suka dan kasih sayang. Tapi Hua Jingnan tetap memilih untuk memelihara Hua Daoru. Ini adalah lingkungan di mana Hua Daoru dulu tinggal. Tumbuh di lingkungan ini, bisa tersipu dan mengatakan hal-hal itu tidak terduga dan benar.